Saudara-saudara, berjumpa dengan saya kembali. Kali ini kita akan membahas satu persoalan yang besar tentang bagaimana menjadi tuan atas uang. Saudara-saudara, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang perubahan zaman dari zaman nomaden sampai dengan zaman informasi sampai saat ini. Ternyata tidak ada perubahan secara sistematis, bahwa eksplorasi terhadap orang-orang miskin yang tidak memiliki akses terhadap aset, terhadap barang-barang produksi, itu membuat mereka sangat mudah untuk terus dieksplorasi. Tetapi kenyataan zaman ini tidak pernah berubah karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan sistem yang ada sampai saat ini begitu luar biasanya, dan itu harus dihadapi baik mereka yang kaya maupun siapa saja yang miskin. Kalau kita lihat bicaraan kita menjadi tuan atas uang, berarti sebenarnya pengenalan tentang uang sendiri itu menjadi begitu pentingnya. Pernahkah kita menyadari sebetulnya esensi dari uang itu sendiri apa? Saudara-saudara, sebenarnya uang itu munculnya adalah ketika ada seorang yang bernama Mr. Smith yang memproduksi emas dalam jumlah yang begitu banyak dan memperdagangkan. Saudara, ada orang yang memiliki 1 gram, 10 gram, 100 gram, mungkin 1 kilo dan seterusnya. Dan ketika mereka memegang emas dalam jumlah besar, orang mulai gelisah. Kalau mereka meninggalkan rumah, emasnya ada di rumah. Kalau mereka bepergian, mereka sulit membawa emas itu kemana-mana. Sampai pada satu titik, Mr. Smith yang akhirnya dikenal dengan Mr. Goldsmith ini menawarkan satu solusi yang sangat bagus sekali. Orang bisa mengembalikan atau menitipkan emasnya kepada Mr. Goldsmith. Kemudian Mr. Goldsmith menulis sebuah surat sertifikat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah menitipkan sejumlah emas kepada dirinya, dan sewaktu-waktu kertas itu bisa ditukarkan oleh Mr. Goldsmith dengan sejumlah emas yang memang dititipkan kepada Mr. Goldsmith. Akhirnya kertas sertifikat yang dikeluarkan itu bisa dibawa kemana-mana dan mewakili kekayaan yang real yang dimiliki yang bersangkutan di tempat Mr. Goldsmith. Manakala orang ini bepergian membawa sertifikat misalnya 1 kilogram emas, dan dia ingin memiliki sebuah rumah yang seharga 1 kilogram emas, orang akan senang menerima sertifikat itu. Karena mereka tahu bahwa kertas itu memiliki nilai 1 kilogram emas dan bisa segera dicairkan, segera ditukarkan dengan emas yang ada. Itulah awal terjadinya surat sertifikat, surat berharga. Pada akhirnya cara ini dibuat dan ditirukan, membuat kertas menjadi surat berharga yang disebut dengan uang. Tetapi apakah bedanya uang yang beredar sekarang yang kita miliki dengan uang atau sertifikat yang dikeluarkan Mr. Goldsmith? Saudara-saudara sayang, sama sekali berbeda. Karena uang yang diciptakan, yang dibuat oleh pemerintah dimanapun juga di seluruh dunia ini, tidak pernah mendasarkan pada kekayaan yang dimiliki oleh bank sentral atau negara itu. Saudara-saudara, kertas itu hanya sebatas kertas. Tidak bisa Anda tukarkan ke bank sentral di mana Anda ada di negara Anda menjadi kekayaan yang berwujud, menjadi emas misalnya. Tidak. Lalu sebetulnya uang itu apa kalau sedemikian? Berarti telah terjadi pergeseran di mana uang dulu itu adalah menunjukkan jaminan adanya kekayaan yang dimiliki oleh orang yang memegang uang. Tetapi sekarang sudah bergeser. Uang hanya sekedar uang, alat tukar, alat yang hanya bisa dipakai ketika orang lain pun masih menghargainya.
Karena ketika semua orang tidak menghargai, Anda pun tidak akan bisa menukar uang itu dengan kekayaan real yang seharusnya Anda miliki. Jadi, perlu Anda pahami, telah terjadi pergeseran besar terhadap eksistensi uang. Kalau uang dulunya orang membatasi, pemerintah membatasi hanya mencetak uang sebatas kekayaan yang dinyatakan dalam bentuk kandungan emas yang dimiliki oleh bank sentral, sebanyak itu pula uang yang bisa dicetak. Sehingga berapapun nilai uang yang beredar akan bisa ditukar dengan sejumlah emas yang dimiliki oleh bank sentral. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi, ketika kita bicara tentang uang, ternyata kita hanya sebatas berbicara soal kertas ataupun angka yang tertulis dalam buku tabungan kita atau deposito kita. Karena nyatanya mata uang tidak memiliki harga yang pasti, tidak memiliki background kekayaan yang real yang bisa kita peroleh darinya. Mungkin saudara bertanya, toh ketika saya masih punya uang saya bisa membeli barang. Oke, itu betul. Tetapi pada dasarnya itu hanya terjadi ketika orang lain juga menghargai uang dengan pemikiran kita yang sama.